Siapa kamu? Mau ikut campur urusan kami, ha? Kalian pasti mau merampok kedua orang ini, bukan? Asal kalian tahu saja, perampok dimanapun akan berurusan denganku. Hah, kurang ajar! Ampun, Nyai. Terima kasih Tuan telah menolong kami. Semoga Allah membalas kebaikan Tuan. Siapa namamu? Ghulam Sabir dari Gujarat. Dan ini sahabat saya, Salim Jabar. Oh iya, saya pernah melihat sekelompok orang yang berpakaian seperti kalian. Kalau tidak salah di daerah Leran. Jauhkah daerah itu dari sini, Tuan? Oh, sangat. Kalian mau ke sana? Tidak, kami hanya ingin berkelana. Syukur-syukur bisa menjumpai orang dari satu negeri asal. Kalian pasti pendekar. Dan kitab yang tercecer tadi pasti kitab pusaka padepokan kalian. Oh, bukan, Tuan. Kitab suci ini adalah kitab kami. Kitab ini adalah petunjuk dari Allah untuk menempuh hidup secara benar dan damai. Oh, sungguh mulia sekali ajaran itu. Kalau bisa membawa Mayapada dalam kedamaian. Silakan kalian meneruskan perjalanan. Dan kalau kalian berjalan ke barat selatan, kalian akan menemukan sebuah negeri yang cukup ramai, bernama Malwapati. Iya. Mari. Mari. Aku mau, Pak. Pamit. Pamit. Kang Bongo jangan begitu toh. Saya kan latah. Biar latah tapi kan cantik. Cantik. Jangan begitu Sudah sana pulang. Suwe ora jamu godhong pari. Suwe ra ketemu pisan karo Wara Mondi. Bangah. Loh, Tantri. Mana Tuan Aditya dan Nyai Sintawati? Saya nyasar, Ngoh. Tadinya sih mau sowan ke Bopo di Kalinggapura. Kamu kenapa ada di sini, Ngoh? Kakang Liwa ada? Ya pasti toh. Kami kan 3 sekawan. Saya kira Kakang Liwa mau menetap di Giri Sadersya. Rati Pramudita kan orang sana, Ngoh. Iya. Kamu kenapa sih, Ngoh? Lagi seneng, gembira, lagi gembira. Ayo. Kuda. Tak bawain ya. Iya. Saya nyantrik di Padepokan Kepinis Putih karena saya tidak mau dipaksa kawin oleh Bopo dengan lelaki yang sama sekali tidak saya cintai. Dan saya benar-benar merasa terbuang dari keluarga. Baru terakhir ini saya merasakan ada bayangan kebahagiaan yang mulai muncul samar-samar setelah bertemu Kakang. Pekati, ini toh. Bawa kuda ini ke kandang ya. Seperti Bongo. Sama siapa dia? Ayo ini.
Kalyana Tantri, Kakang. Ada berita apa ya dia kemari? Oh, Tuan. Maaf, Tuan. Loh, Aditya dan Nyai Sintawati mana? Mereka masih menunggu kedatangan Sudawirat dan Durgandini, Kakang. Oh, kamu kenapa kemari? Ada kabar penting ya? Tadinya saya mau menemui Bopo di Kalinggapura, Kakang. Malah nyasar ke Malwapati. Untung ada Kakang di sini. Saya tidak tahu kalau Kakang sudah meninggalkan Girishadirsia. Saya pikir Kakang akan menetap di sana. Oh, persoalan Girishadirsia sudah selesai, Tantri. Saya takut dikira mau mengharapkan upah kalau saya berlama-lama di sana, Tantri. Tapi semua menak dari Girishadirsia kan sudah tahu kalau Ratri Pramudita asli orang sana, Kakang. Sebaiknya kamu istirahat saja dulu ya. Kamu pasti belum makan kan? Bongo, bawa Tantri ke dalam. Nanti saya mengganggu Kakang. Apa maksud kamu dengan mengganggu, Tantri? Saya orang yang masih tahu batas kok. Kakang Suliwa tidur di biliknya, dan saya di bilik saya sendiri. Ya, jadi tidak ada alasan untuk merasa terganggu, kan? Oh, sama sekali bukan begitu maksud saya, Ratri. Tidak sejauh itu. Saya cuma takut kalau Kakang Suliwa sedang mengemban tugas. Dan kedatangan saya mengganggu dia. Tapi kerling mata kamu tidak bicara seperti itu, Tantri. Oh, sudah. Kakang. Sudah. Sudah, Ratri. Tantri memang selalu manja kepada saya. Bongo. Iya, Tuan. Kamu siapkan tempat tidur, diambil ruang tengah buat Tantri. Kamu tidur sama saya. Kasihan kan dia? Pasti sangat lelah. Beres, Tuan. Kebetulan saya mau cerita banyak kepada Tuan tentang Woromondi. Siapa lagi dia? Shh, nanti saja, ceritanya panjang. Ayo ini. Bulannya tuh loh, jangan lari-lari nanti jatuh. Akan hancurkan seluruh negeri ini. Serem. Kakang, makhluk apa itu, Kakang? Jangan-jangan masih ada kaitannya dengan yang kemarin. Bongo. Ratri, lebih baik kamu di sini saja, ya? Cepat kok. Iya, Kakang. Hati-hati, Kakang. Silakan duduk, Kandapati. Liwa, kalian mau melapor tentang makhluk aneh yang terbang di atas kawasan Kedaton? Ya, kami mencemaskan keadaan Dinda Prabu. Kami takut mereka menjadikan Dinda Prabu sebagai sasaran. Maaf, Gusti. Hamba tidak melihat langsung lelaki yang menunggangi makhluk aneh itu, Gusti. Tapi suara ketawanya mirip dengan teman Durgandini yang kita temui di alam sukma. Saya telah memutuskan untuk tidak tidur di malam hari. Karena sudah 2 kali serangan gelap terhadap saya di saat saya tidur. Iya, sebenarnya hamba pun ingin memperingatkan Gusti tentang hal itu. Sebab mereka mengambil kesempatan ketika Gusti sedang lengah. Iya,
Saya sudah menyebarkan telik sandi ke segenap penjuru Malwapati untuk mencari tahu di mana Durgandini dan sekutunya berada. Tapi sampai sekarang belum juga berhasil. Kelihatannya mereka tidak main-main untuk membidik saya. Tapi bagaimanapun, sebagai seorang ksatria, pantang saya untuk lari dari tantangan. Lagi, binatangmu itu bikin aku terkejut. Aku cincang-cincang dia. Sabar, sabar Nyai. Dia kan masih belum kenal sama Nyai. Sini Nyai, ayo sini, cepat. Ayo pegang, halus. Nah, ayo, halus. Nah, pakai tangan. Tidak apa-apa. Lama-lama kan bisa jadi sahabat. Kalau Nyai memberi dia makan. Ayo. Ayam yang bengong biasanya mau ayanem. Ular, aduh ular. Punya satu ya gampang diatur. Coba kalau punya dua, nyam. Aduh, kepalaku, aduh, banyak. Aduh. Terima kasih. Tantri, jangan. Sudah, biar aku sendiri. Tantri. Tantri, apaan sih kamu? Tapi kan kakak berkeringat. Iya, aku bisa sendiri. Kakak. Kakak kok itu? Kamu kelewatan, Tantri. Bagaimana perasaan kamu kalau melihat tadi ya dekati perempuan lain seperti yang kamu lakukan tadi? Biarkan saja. Tahu Kakang Aditya sangat mencintai saya, Kakak. Kamu selalu bikin susah saya, Tantri. Pasti akan salah
paham kalau melihat apa kamu lakukan tadi. Artinya dia tidak yakin bahwa Kakang mencintai dia. Geger terus. Ratri! Ratri, mau kemana, Ratri? Ratri mau kemana? Ratri! Ratri, tunggu! Tunggu, Ratri! Tunggu! Ratri! Tunggu, Ratri! Dengarkan aku! Buat apa Kakang mengurusi saya? Perempuan itu lebih punya perhatian pada Kakang. Ratri! Ratri! Bo, jangan suka mengganggu ketentraman orang lain, Tuh Tantri. Apa tidak kasihan melihat Tuan Siliwangi mumet? Akan menyakiti hati orang lain. Seharusnya kan Kakang bisa menolaknya. Ini tidak. Saya lihat Kakang malah menikmatinya. Ratrinya saja yang kelewatan. Begitu saja cemburu. Mestinya saya loh yang cemburu. Saya kan lebih dulu kenal Kakang Liwa dibanding dia. Sebelum terlanjur saya lebih mencintai Kakang. Lebih baik saya pergi. Ratri, kamu salah paham, Ratri. Ratri, saya sudah pernah cerita panjang lebar kepadamu tentang Tantri. Iya kan? Apa perlu saya ulang-ulang lagi? Tidak perlu kan? Ratri! Ratri! Oh, Ratri, tunggu! Ratri! Ratri, tunggu! Ratri, kalau saya mencintai Tantri, sudah lama dia menjadi istri saya. Sebenarnya Kakang inginkan. Tapi karena ada Galuh Parwati, maka terpaksa keinginan itu tidak terlaksana. Ratri, tunggu Ratri. Ratri, sabar, sabar Ratri. Kakang, maafkan saya, Kakang. Saya tidak sengaja. Saya hanya kesal pada Tantri. Jangan tinggalkan saya, Kakang. Saya mencintaimu. Kakang. Ambilkan obat. Iya. Di kantong kainku. Iya, Kang. Yang mana, Kakang? Bukan yang itu. Ada bumbung yang lebih besar. Isinya serbuk untuk menghentikan darah. Iya, iya Kang. Kakak, maafkan saya Kakak telah mengikuti kemarahan saya. Itu pasti Bongo. Dia selalu mengganggu. Boleh saya masuk? Bongo sedang memasak botok, katanya buat Ratri. Iya, tapi... Kakang, kata Bongo, kalau Kakang sakit manjanya seperti bayi. Ayo Kakang. Ayo, Kakang. Mau jangan begitu toh Kakang. Kasihan kan Bongo. Memang sih itu tugasnya. Tapi kalau kebanyakan pesanan, dia kan juga pusing Kakang. Ayo, lagi. Ayo dong. Dan lagi, tergores begini saja kok sakitnya sampai berlama-lama sih Kakang. Kalau dulu waktu terkena ajian rengka gunung, Kakang boleh begitu. Boleh bermanja-manja. Tapi sekarang kesannya jadi kekanak-kanakan Kakang. Tidak pantas kan kalau Kakang... Sekarang
Dimakan lagi ya, Kakang? Diam, Tantri, cukup! Kamu sudah benar-benar kelewatan, Tantri. Kamu kenapa selalu menyakiti hati orang? Dulu kamu sakiti Galuh. Kemudian kamu sakiti kekasihmu sendiri, Aditya. Sekarang kamu sakiti Ratri. Mau apa sih? Loh, saya tidak mengerti maksud Kakang. Jangan pura-pura, Tantri. Jawab. Apa maumu yang sebenarnya? Kamu lihat, saya hampir bunuh-bunuhan dengan Aditya karena ulah kamu, Tantri. Ada apa sebenarnya ini? Hah? Selama ini batin saya tersiksa, Kakang. Kakang selalu menolak cinta saya. Selama ini hanya saya yang menderita. Sementara Kakang selalu berbahagia. Saya tidak bisa terima, Kakang. Saya akan selalu mengganggu Kakang supaya kita sama-sama menderita, Kakang. Sama-sama menderita. Tantri, bukankah masalah kita sudah selesai? Kamu sendiri yang mengatakan bahwa cinta itu tidak bisa dipaksakan, Tantri. Bahkan kamu berjanji tidak akan mengganggu hubunganku dengan Galuh. Sementara kamu bahagia bersama Aditya. Saya tersiksa karena telah menipu Kakang Aditya, Kakang. Dia sangat mencintai saya. Sementara bagi saya, dia hanya pelarian dari cinta sejati saya kepada Kakang. Itu bohong. Bohong, Tantri. Aku tahu kamu sangat mencintai Aditya. Kamu bahkan menyusul Aditya sampai ke Pulau Kura-Kura, iya kan? Tapi setelah Galuh tewas, sikapmu kembali seperti semula. Kamu berusaha memperoleh cinta saya lagi. Itu sia-sia, Tantri. Sia-sia. Tantri, kamu tega selalu menyakiti saya, Tantri. Padahal saya sangat menyayangimu. Sayang seorang kakak kepada adiknya. Kalau begitu, beri kesempatan saya untuk mencintai Ratri. Jangan terus mengganggu saya, ya? Kakang, maafkan saya, Kakang. Tantri. Jangan-jangan murid Bahadur itu berada di kota ini. Ayo cepat. Tupere, ya ampun, benar-benar bikin pusing. Kita harus mencari penginapan di sini, Jabar. Kelihatannya tidak ada sebuah rumah pun yang masih terbuka. Penduduk negeri ini benar-benar dicekam ketakutan, Gulang. Malam ini juga akan kita hadapi si tukang sihir itu. Tidak perlu tergesa-gesa, masih banyak waktu.
Yang penting negeri ini harus diselamatkan dari kejahatan sihir Bahadur. Ayo. Tangkap mereka. Tunggu dulu, Tuan. Apa salah kami? Kami curiga. Kalian pasti ada hubungannya dengan makhluk yang telah membuat rakyat kami ketakutan. Hah? Kami baru menginjakkan kaki di sini, Tuan. Kami sendiri ngeri melihat makhluk sihir itu. Betul, Tuan. Betul. Betul, Tuan. Kami pasti akan membebaskan kalian jika kalian memang tidak terlibat dalam kemunculan makhluk itu. Ikat mereka. Masuk! Masuk! Benar-benar negeri zolim. Kita dipenjara tanpa tahu apa salah kita. Saya pernah melihat bentuk aksara seperti ini. Kalau tidak salah, dalam perjalanan saya dari Sedayu, di desa Leran. Dekat Gresik? Iya. Di sana ada sekelompok orang seberang yang melakukan persembahyangan yang berbeda dengan kita, maupun ajaran Sang Buddha. Tentang tulisan seperti itu? Tanpa sengaja saya melewati perkuburan. Dan saya tertarik karena melihat batu nisan yang berbeda dengan batu nisan kita. Dan di atas batu nisan itu tertulis dengan bentuk aksara seperti ini. Oh, barangkali ini ajaran yang pernah dikatakan Bopo, Gusti. Ajaran yang membawa kedamaian bagi umat manusia. Mungkin. Silakan duduk. Terima kasih, Paduka. Kalian tahu kenapa Patih saya melakukan penahanan? Hamba malah ingin menanyakan kenapa kami ditahan. Kami tidak merasa melakukan kesalahan sekecil apapun di negeri Paduka. Negeri kami sedang mengalami gangguan para penjahat dari negeri kegelapan. Dan semua rakyat kami ketakutan. Mata kepala sendiri, Paduka. Itu ilmu sihir sangat jahat. Dan kami cukup mengenali kejahatan itu karena sering mengganggu negeri kami. Mereka berasal dari negeri yang tidak jauh dari negeri kami. Menurut Patihku, dia sengaja menahan kalian karena takut rakyat akan menuduh kalian yang telah melakukan kejahatan itu. Demi Allah, Paduka. Allah? Iya. Kami tidak mengenal ilmu jahat seperti itu. Kedatangan kami dari negeri Gujarat untuk membuntuti seorang murid Raja Sihir yang bernama Bahadur. Yang menurut Syekh Aliuddin Khan guru kami, mereka akan selalu membuat kekacauan dimanapun mereka berada. Dan bahkan mungkin Bahadur sendiri akan turun tangan membantu muridnya apabila mereka mendapatkan perlawanan. Apa tujuan akhir mereka dengan membuat kekacauan di sini? Dimanapun mereka berada, akan selalu mengajak seluruh rakyat yang sudah dikacaukannya untuk memuja dedemit, siluman, dan menjauhkan seluruh ajaran kebaikan. Kalian mengaku kalau kalian disuruh oleh guru kalian untuk mengikuti murid si Raja Sihir itu. Apakah kalian sanggup menghancurkan mereka? Hamba diperintahkan untuk melawannya. Hamba tidak tahu apakah bisa menghancurkannya. Tapi kalau Allah menghendaki, apapun bisa dihancurkan. Apalagi itu kejahatan. Bagaimana pendapatmu, Kanda Madrim? Untuk sementara penjelasan mereka bisa saya percaya, Dinda Prabu. Kalian bisa saya bebaskan.
Kalian akan mendapatkan penghargaan kalau kalian bersedia membantu kami menghancurkan kekuatan sihir murid si Bahadur itu. Itu memang tugas yang kami emban dari Syekh Aliuddin Khan Paduka. Semua dedemit dan siluman yang dengar panggilanku, datang menyatu dalam mantramku. Datang, datang. Datanglah. Kalian bantu aku hancurkan negeri ini. Baik, Tuan. Hai kalian, hancurkan negeri ini, ratakan dengan tanah, bunuh semua penduduknya. Ya Rob, berilah kekuatan kepada hamba untuk menghancurkan kebatilan dari para hamba jin dan setan yang terkutuk. Ya Rob, berilah kekuatan kepada hamba untuk menghancurkan kebatilan dari para hamba jin dan setan yang terkutuk. Pak. Pak. Tenang, Bu. Tenang, Bu. Suara apa itu? Tenang, Bu. Suara apa itu? Ayo, sembunyi. Sembunyi. Dia yang telah menculik sukma saya. Benar, Gusti. Memang dia. Benar, dialah murid Bahadur. Kita harus berhati-hati, Paduka, karena ilmu sihirnya sangat berbahaya. Habisi semua!
Allahu Akbar. Hei, kurang ajar. Murid Aliuddin kan sudah sampai di sini. Lurik, ayo kita pergi dari sini. Jelas orang itu yang telah mencelakakan saya. Dia pasti bersekutu dengan Durgandini. Untuk membunuh saya. Makhluk-makhluk yang mereka bawa juga sangat sakti, Dinda Prabu. Darah yang muncrat dari sabetan pedang Katiwanda berubah menjadi makhluk yang sama. Iya, benar Gusti. Iya. Hanya pedang Gulam dan Salim yang mampu membunuh siluman-siluman itu. Dia pasti akan datang lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Paduka, yang hamba takutkan kalau gurunya datang kemari. Menurut perkiraanmu, apa kami tidak akan mampu melawannya? Yang jelas kehebatan sihirnya melebihi dari muridnya, Paduka. Dia pernah menghilangkan sebuah negara di tanah Hindustan sebelah timur. Hah? Sampai akhirnya raja negeri itu mampu mengembalikan negerinya. Setelah dia minta ampun kepada Bahadur, si raja sihir itu, dan seluruh penduduknya akhirnya mau menjadi pengikutnya. Datanglah guru, datang. Murid Aliuddin sudah berada di negeri ini, guru. Mohon bantulah saya, guru. Datang, datang. Ada apa lagi, Kasmala? Guru, murid Aliuddin kan sudah berada di negeri ini, guru. Kehebatannya luar biasa. Sudah puluhan siluman piaraan saya mati binasa oleh mantram dan pedangnya, guru. Kurang ajar. Dia harus dibinasakan. Hamba sangsi, guru. Apa hamba masih mampu untuk menghadapi mereka? Apalagi kalau murid Aliuddin itu menularkan ajarannya kepada orang-orang Mawapati, guru. Tidak usah cerewet. Aku akan datang ke tempat. Sebutkan nama desamu. Sekayon, guru. Apa yang dikatakan Tuan Suliwa itu benar, Nini.
Kasihan nanti Tuan Aditya yang sangat mencintai Nini harus mengalami kekecewaan. Lelaki itu kalau cintanya tidak diterima, sepertinya ingin mati cepat-cepat. Hati ini rasanya rungsang. Kamu pikir perempuan tidak, Ngoh? Sama, Bongoh. Dulu itu Nini sudah bisa sayang-sayangan sama Tuan Aditya. Kok sekarang kumat lagi mau mencintai Tuan Suliwa. Piye toh? Waduh, payah kui. Saya memang... Apa mungkin dia kesasar? Atau jangan-jangan mendapat bahaya? Dari Jagat Saksana ke Kalinggapura memang cukup melingkar. Dan jalannya membingungkan. Saya yakin dia tidak akan kesasar karena dia sangat hafal jalan dan mampu membaca bintang. Ya, sebagai orang laut, dia punya kelebihan bisa membaca arah. Atau mungkin ada tujuan lain. Jangan-jangan ke Malawapati. Negeri yang paling dekat dengan Jagat Saksana dan Kalinggapura adalah Malawapati. Tapi mau menemui siapa dia? Hah? Lihat itu. Di mana letak desa Sky? Saya tidak tahu. Kurang ajar. Lancang kamu. Berani mengacukan Bahadur. Ya. Apa begitu cara menjawab orang sini, ya? Ampun Tuhan, maafkan saya. Jawab pertanyaanku tadi. Iya Tuhan, Sekayon ada di selatan barat Tuhan. Ampun Tuhan. Benar-benar luar biasa. Jangan-jangan dia itu dewa. Tidak mungkin, dewa tidak pemarah. Pasti dia hantu Markayangan.
Siluman! Siluman! Tasmalah, taburkan setanggi dan serbuk tulang babi untuk memandu aku ke rumahmu. Tasmalah. Ada apa, Tasmalah? Bikin aku kaget saja. Gawat! Apa? Mana? Serbuk! Ada apa ini? Serbuk! Serbuk. Sekali lagi kamu bikin aku kaget. Potong kedua kakimu itu. Apa? Apa lagi? Serbuk! Serbuk apa? Loke saijo. Loke saijo. Apa ini? Serbuk! Apa? Ada apa ini? Diam. Loke saijo. Diam. Serbuk. Serbuk apa? Serbuk. Apa? Serbuk. Serbuk. Serbuk apa? Tulang babi. Serbuk tulang babi. Terus terang, sampai saat ini saya belum bisa melupakan Kakang Suliwa. Dia telah merubah cara hidup saya yang liar. Karena saya dibesarkan oleh manusia-manusia yang kasar dan kehidupan yang sangat keras. Saya benar-benar jatuh hati kepadanya. Meski harus melihat kepahitan bahwa Kakang Suliwa sudah mempunyai kekasih, Galuh Parwati. Kisahnya menjadi kekasih Aditya? Sebenarnya Kakang Aditya dan saya mempunyai masalah yang sama. Maksud kamu? Cinta pertama Kakang Aditya adalah Nini Galuh. Karena Nini Galuh sudah mempunyai kekasih, maka Kakang Aditya mundur. Lalu dua manusia yang kecewa karena tertolak cintanya berusaha menutupi kepahitan hidupnya masing-masing. Kami memang berpasangan, tapi ya tanpa cinta. Ya, 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 ya. Pakating. Tantri. Kakang? Saya menyusul kamu ke Kalinggapura. Malah ada di sini. Saya kesasar, Kakang. Jadi saya putuskan untuk ke Malwapati. Kalau dari Malwapati, saya hafal. Oh, apa bukan karena ada Suliwa? Kenapa sih? Kakang selalu bicara begitu. Loh, apa ada yang salah dari kata-kataku? Selama ini kita bisa tinggal di Malwapati karena ada Suliwa. Karena dia yang punya hubungan dekat dengan Gusti Prabu. Iya, tapi yang Kakang katakan tadi adalah sikap curiga bahwa saya memang sengaja selingkuh dengan Kakang Suliwa. Itu yang kamu katakan, bukan saya.
Tapi hati Kakang bicara begitu. Woi. Waduh. Ini orang kalau bertemu kok langsung saja bertengkar. Apa tidak ada pekerjaan lain yang lebih menarik selain bertengkar? Mbok niru saya toh. Saya tidak pernah bertengkar sekalipun dengan Nimas Foromondi. Ya tadi Ajeng. Iya, cuma 4 kali. Loh. Itu tidak termasuk bertengkar, Ajeng. Itu kan hanya salah paham. Salah pengertian, gitu kan? No, pertengkaran itu memang selalu diawali karena salah paham. Iya, dan kecemburuan yang membabi buta. Babi buta apa? Yang membabi buta seperti Kakang. Ngarang-ngarang saja. Cemburuan. Mbok sudah toh Tuan. Malu kan dilihat orang, apalagi dilihat kuda. Iya, kuda. Itu kan ya. Sudah. Ayo, menghadap beliau. Iya. Ayo Salim. Kalian akan langsung ke Kalinggapura. Rencananya begitu. Saya akan melamar Tantri. Dan langsung menikahinya dengan upacara suci. Nah, saya kira itu yang terbaik. Supaya kalian tidak lagi saling cemburu. Dia yang suka cemburu. Iya kan? Tapi sayang kan? Sebaiknya kalian berdua segera menikah. Kelihatannya kalian cocok. Terima kasih Aditya. Selamat tinggal Iwa, Ratri. Mereka sebenarnya saling mencintai, tapi selalu bertengkar. Iya. Tantri juga banyak cerita tentang Kakang. Sebenarnya saya kasihan sama anak itu. Cintanya kepada Kakang mungkin tidak akan bisa sirna. Iya. Kalau dia mau memadamkannya, pasti bisa. Tapi dia selalu memupuknya. Padahal dia tahu kalau saya tidak mungkin akan membalas cintanya. Ayo.